Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 40 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 2 Desember 2022 tertulis dalam Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tihamu penuang dok ni roha, ala idau kudohamu muse, gabilasma rohamuna disi, jaladang buatun sien hamu halalas ni rohamunai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hidup di dunia ini adalah hidup seperti roda yang berputar. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah, kadang dia di sebelah kiri, kadang dia di sebelah kanan. Yang artinya tidak ada yang menetap di dunia ini. Dan kita tahu bahwa hidup manusia juga tidak menetap di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara karena surga sudah disediakan sebagai tempat yang kekal. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi duka cita, janganlah kita larut dalam duka cita penderitaan itu, tetapi mempunyai pengharapan karena kita mempunyai Kristus yang hidup, juru selamat dunia yang menjamin kehidupan kita, yang menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang harus kita imani dan amini dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi persoalan penderitaan duka cita itu. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat ini ketika dikatakan demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Ini dimulai dengan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya yang mengatakan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Murid-murid tidak mengerti dengan makna ungkapan Yesus itu. Tetapi Yesus memberitahukan kepada mereka akan ada saatnya bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus yang adalah juru selamat dunia. Dia datang ke dunia ini mengemban misi Allah Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Sehingga dia rela untuk berpisah dengan murid-muridnya. Dia tahu sebagai Tuhan bahwa masuknya dia ke Yerusalem adalah saat di mana dia akan diserahkan ke tangan pembunuh. Saat di mana dia akan disalibkan untuk menunaikan tugas misi yang diembannya ke dunia ini.
Itu sebabnya dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita karena apa? Karena Yesus akan ditangkap. Yesus akan diadili, Yesus akan dihukum. Dan pada saat itu murid-murid akan tercerai-berai. Mereka akan melepaskan diri mereka masing-masing. Tetapi seperti yang dikatakan itu, walaupun murid-murid meninggalkan Yesus, tapi Yesus tidak sendiri karena dia bersama dengan Bapa. Berpisah dari orang yang kita kasihi, itu sangat menyedihkan. Itu membuat kita berduka cita. Membuat kita meratap, menangis. Tetapi firman Tuhan mengatakan, walaupun kita sedang berduka cita sekarang, walaupun hidup kita sekarang sedang diliputi oleh duka cita, tetapi dikatakan seperti kepada murid-murid, kamu akan melihat aku lagi. Aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Hidup bersama Yesus. Ketika Yesus datang menyertai kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, maka kita akan bergembira. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dikatakan di situ bukan hanya bergembira sesaat, tetapi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Itu akan melekat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kegembiraan itu karena kita bersama-sama dengan Yesus Sang Juru Selamat. Kegembiraan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita sebagaimana dikatakan oleh orang beriman bahwa sukacita kebahagiaan itu bukan datang dari luar diri manusia, tetapi keluar dari hati yang terdalam akan pengenalan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dengan bersama-sama dengan Yesus, maka kita di dalam kehidupan kita dikatakan akan bergembira. Kegembiraan itu tidak akan dapat diambil oleh orang lain. Kegembiraan itu tidak akan dapat diambil oleh penderitaan, sakit, penyakit, duka cita, perpisahan dengan orang-orang kita kasih ataupun kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Tetapi kegembiraan kita itu dikatakan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu Yesus bersama-sama dengan kita sebagaimana janjikan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, satu jaminan diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan hadir, Dia melihat kita. Dia melawat kita. Maka dikatakan kita akan bergembira, bersukacita. Kita akan senantiasa bersyukur menghadapi segala persoalan hidup pun. Kita akan senantiasa bersukacita karena apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita mengandalkan kekuatan pertolongan dari Bapa melalui Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, hadapi duka cita, penderitaan dengan iman yang teguh, maka kita akan dapat bergembira dan bersukacita. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, ketika Tuhan melihat kami, melawat kami, maka sukacita akan kami rasakan. Karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kami bisa menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami senantiasa hidup melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap persoalan yang kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu dengan penuh kegembiraan, sukacita untuk